Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaituni dengan NIM 19081105073 dari program Praktek Ibadah Kelompok 45. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dzabihah. Penyembelihan dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yakni udhiyah, azab, dan azaka. Dzabai adalah bentuk jamak dari dzabiha yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, atau yang dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku. Dasar hukum dzabihah terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat penyembelihan hewan termasuk kurban, hendaknya kaum muslimin memperhatikan adab dan rukun-rukun penyembelihan, termasuk status kehalalan daging hewan yang akan disembelih. Adapun rukun penyembelihan ada 4 perkara. Untuk yang pertama yaitu penyembelihan atau sembelihan, untuk yang kedua yaitu penyembelih, ketiga hewan yang disembelih, dan yang keempat yaitu alat penyembelihan. Sehubungan dengan itu, penyembelihan dianggap sah apabila dilakukan dengan sengaja dan putus saluran pernafasan dan saluran makanan di leher hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih berstatus halal apabila terpenuhi syarat. Yang pertama yaitu syarat penyembelih. Pertama, berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu, sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil mencapai usia tamyiz. Kedua yaitu penganut agama samawi. Yang dimaksud dengan penganut agama samawi adalah kaum muslimin dan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Untuk yang ketiga yaitu tidak sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang untuk menyembelih hewan. Yang keempat yaitu adanya niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Selanjutnya yang kedua yaitu syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama yaitu tajam dan bisa memotong. Untuk yang kedua, selain kuku dan gigi, alat penyembelihan tidak boleh terbuat dari tulang. Selanjutnya yaitu syarat hewan yang disembelih. Pertama, termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. Untuk yang kedua yaitu terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di lain bagian leher kecuali dalam kondisi darurat. Syarat sembelihan. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Jika terputus 4 hal itu, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Untuk yang kedua yaitu terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Untuk yang ketiga yaitu terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher. Sebagian pendapat ulama bahwa sembelihannya halal. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyembelih. Untuk yang pertama yaitu dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya sah.
Untuk yang kedua yaitu hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih meletakkan kakinya di lehernya agar bisa menekankan hewan sehingga tidak banyak pergerakan. Untuk yang ketiga yaitu membaca takbir setelah basmalah. Untuk yang keempat yaitu menyebut sabihul kurban ketika menyembelih. Untuk yang kelima yaitu membaca doa agar kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekian tentang zabiha, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.